Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kepada yang terhormat Kepala Taman Wisata Candi Borobudur, yang terhormat Kepala Balai Konservasi Borobudur, yang terhormat Bapak Kapolsek Borobudur, yang terhormat Bapak Camat Borobudur, yang terhormat Bapak dan Ramil Borobudur, yang terhormat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang atau yang mewakilkan, yang terhormat Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang atau yang mewakilkan, yang terhormat Kepala Disparpora Kabupaten Magelang, yang terhormat Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata Disparpora Kabupaten Magelang, yang saya hormati peserta World Wayang Way tahun 2020 dan para seniman dan pelaku kegiatan seni budaya di Borobudur dan sekitarnya. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan karena berkat rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu pada kali ini, pada kesempatan kali ini di World Wayang Way 2020, 6-7 November 2020. Meski kita harus melaksanakan masih dalam masa-masa pandemi seperti ini, kami mohon untuk para tamu undangan sekalian tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Kami mohon untuk para tamu undangan sekalian untuk tetap melaksanakan cek suhu badan, mencuci tangan di depan yang telah kami sediakan, dan juga tetap menggunakan hand sanitizer, serta tetap menjaga physical distancing dengan tidak menggeser letak kursi. Dan juga kami mohon untuk para peserta tetap memakai masker atau face shield, kecuali pada saat kegiatan makan, minum, ataupun memberi sedikit prakata. Sekali lagi kami mohon untuk para peserta untuk tidak berjabat tangan dan mungkin dapat digantikan dengan salam namaste. Tetap waspada karena pandemi belum berakhir dan tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, kami segera akan melaksanakan acara selanjutnya. Sebelum prakata-prakata dan sambutan dari para tamu undangan yang kami hormati, kita dapat menyaksikan tarian persembahan dari Sanggar Kinara-Kinari yang bercerita tentang manusia setengah burung yang senantiasa menjaga pohon kehidupan, Kalpataru. Tarian ini juga diciptakan oleh Bapak Eko Sunyoto selaku kepala dan pemilik dari Sanggar Kinara-Kinari. Dan para hadirin sekalian, selamat menikmati persembahan tarian Kinara-Kinari.
anak-anak dari Sanggar Kinara-Kinari Borobudur. Baik, Borobudur. Dan kami lanjutkan untuk acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bersama-sama. Kami mohon untuk para hadirin berdiri dan mengambil sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan akan dipimpin oleh dirijen kita. Bapak Kiai Nasir, kepada beliau kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak yang terhormat, yang sudah disebutkan oleh Muqassimul Awqat, pengacara yang kami hormati, yang maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu, semua peserta dan semua seniman yang juga kami hormati. Pegelaran ini diridhoi oleh Allah, diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan, sehingga membuat kemaslahatan dan kebaikan bagi kita semua. Mari kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebelumnya kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bersama rasulina ya ajmin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amak ya fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya hayati wa abadan wa mamat. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal sa'adah wal karamah fid dunya wal akhirah. Ala ma'asyil hadirin wal hamd. Warzuq lahum sa'adatan abadan. Ya Kau kabulkan permohonan kami, berikanlah kelancaran, kesuksesan dalam pegelaran ini. Semoga Engkau limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua, kepada para hadirin hadirat semua, sehingga dalam acara ini tanpa menemui suatu halangan apapun selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kelancaran. Ya Allah, berikanlah kepada kami dalam seni ini, sehingga memberikan akibat yang baik kepada para hadirin hadirat, kepada para pemirsa semua. Rabbana walhamdulillahirabbil alamin. Qabul bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dari acara World Wayang Way pada pagi hari ini, dan kepada beliau Bapak Eko Sunyoto,
kami aturkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang mewakili, kemudian dari Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Magelang atau Ibu yang mewakili, dari forum kecamatan, ya forum kecam ya Pak, dari Bapak Camat, kemudian Bapak Kanramil dan Bapak Kapolsek, serta kepada yang terhormat Bapak Putu selaku Kepala Divisi, kemudian Kepala dari Balai Konservasi Borobudur, serta seluruh rekan-rekan wartawan serta teman seniman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini dalam situasi hati yang miris, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Tentunya ini adalah salah satu sinergitas yang harmoni dari semua pihak, baik itu dari pemerintah, kemudian dari juga Taman Wisata Candi Borobudur, Balai Konservasi Borobudur, serta juga dari sinergitas teman-teman seniman. Saya awali bahwa alhamdulillahirrahmanirrahim, jadi kegiatan Wut Wayang W ini sudah yang ketiga kalinya. Jadi ini merupakan yang ketiga kalinya. Tahun 2020 di bulan November itu jatuh pada tanggal 6 dan 7. Saya awal mula kenapa kok disebut Wut Wayang W. Tadi ada yang bertanya, kemarin juga di SMS banyak sekali. Oh, kenapa kok dinamakan Wut Wayang W? W itu dalan, Wut itu dunia, wayang apa dalaning wayang dunyo. Nah, saya jelaskan bahwa ini adalah hanya dalan atau W itu sebagai laku hidup dalam sebuah kehidupan wayang. Jadi ini laku hidup di dunia kita. Jadi wayang hanya sebagai simbol. Tentunya apa-apa yang kami selenggarakan ini bermula dari salah satu kurator kami yang tadi pagi beliau tidak bisa hadir. Karena apa? Karena kemarin ketika acara di Bogor, namanya Bapak Taufik Rasin, beliau dulu mantan tenaga ahli bidang budaya Kementerian Pariwisata. Sebenarnya beliau akan hadir, tetapi ketika kegiatan di Bogor, satu kamar ternyata setelah dites itu reaktif. Jadi Pak Taufik pada hari ini masanya isolasi. Jadi mohon izin, beliau yang mengkurasi tentang WWW ini, buat Wayang W Borobudur ini, bagaimana kita menampilkan sebuah tema-tema budaya yang tematik. Artinya kita memang mengambil seni yang adiluhung, utamanya dari wayang. Tetapi bagaimana wayang itu bisa menjadi sebuah promosi dari Borobudur itu sendiri untuk dunia. Harapan ke depan kami, walaupun kami belajar dari kecil, baru hari ini Bapak terima kasih dari Kementerian Kemendikbud memfasilitasi kami untuk menyelenggarakan Wut Wayang W dengan protokoler kesehatan. Jadi mohon maaf sekiranya kami sangat terbatas sekali untuk mengundang dari baik itu seniman atau birokrasi serta teman-teman yang bergerak di bidang wayang. Pada hari ini kami
dari ketua pelaksana sangat mengaturkan terima kasih, karena ini ada teman-teman dari Yogyakarta yang kemarin bersatu bersama di workshop di Royal House. Kami bersama workshop dipamerkan di sana bersama Ki Mujar Sangkerto yang wayang aluminium. Jadi seperti itu, ada wayang aluminium. Kemudian dari Magelang ada wayang serangga. Dari Magelang Sujono Sujonokron ada wayang serangga. Kemudian dari Kota Magelang ada salah satu penatah wayang, sebenarnya penatah wayang yang ini dari kaum muda, Mas Dedi Sah. Beliau bertempat di Keranggan. Ternyata tiap hari sejak kecil menatah wayang tapi kerdus. Tapi hasilnya sangat mirip sekali dengan wayang kulit. Nah, ini kami mencoba tampilkan untuk duduk dudah ananing kabudayan Jawi. Dinding pelok Mas. Mboten afdal Bapak kalau tak nyekar timbang ngomong tak nembang mawon. Ngayati karya utama tumanem kan ditumata ing ngarsa sungtulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani triprakara kang dadi toya ngayati karya utama tumanem kang ditumata ing ngarsa sungtulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani triprakara kang dadi toya. Demikian saya mencoba untuk tematik di Wut Wayang W 2020 ini adalah Ngilo Gidok. Ngilo Gidok itu artinya adalah mawas diri. Jadi ini ngayati karya utama tumanem kanthi tumata. Mugi-mugi tumanem kanthi tumata ini kan awal ngayati sebuah karya. Ing ngarsa sungtulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani triprakara kang dadi daya. Nah, ini tematik kami. Jadi inilah hari-hari kita untuk mawas diri, hari-hari kita untuk saling merengkuh bersama bahwa inilah kita masih punya nilai tradisi dari peninggalan leluhur. Salah satunya adalah wayang yang di dalamnya syarat akan nilai-nilai dan syarat akan kepedulian tentang bagaimana manusia hidup di dalam ekosistemnya, baik itu antar manusianya, antar lingkungannya dan sebagainya. Kita akan menetapkan suatu hospitality dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita menjadi sehat. Sebenarnya oleh orang tua kita sudah, para leluhur sudah ditanamkan sejak dulu. Jadi kata-kata sawan itu dulu ya ini Pak, kita kayak kena sawan. Jadi nek sawan kudune bali mriyen nek anak-anak itu agar kena sawan mayit kupingnya dikai dingo bengle. Jadi ketika ada orang mendengar disiarkan krungu yole artinya itu kan dongake sing dipun pundhut kaliyan ingkang kuwaos. Nah, ini di dalamnya ini banyak sekali ya. Mohon izin dan mohon doanya kami bersama teman-teman dan anak-anak, kami akan tetap pada jalur seni budaya dan akan terus menggali nilai-nilai luhur yang diterapkan untuk penerapan kita dan aplikasi kita di dalam
dalam hidup dan kehidupan. Utamanya adalah menjaga keseimbangan lahir dan batin, menjaga selaras lahir dan batin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, saya sebetulnya bukan kurator. Saya ditodong untuk menggantikan memberikan pengantar sedikit tentang event ini. Ya, kebetulan Taufik Razen adalah sahabat saya kenal sudah lama sekali, lebih dari 20 tahun yang lalu, dan konsep atau gagasan ini sudah jauh-jauh waktunya ya, dari bertahun-tahun lalu memang sudah direncanakan. Taufik Razen adalah penggagas dari World Wayang W ini ya. Jadi sebenarnya dalam pengantar sudah disebutkan ya. Misalnya kenapa kok di Borobudur gitu. Jadi menurut Taufik Razen itu di Candi Borobudur itu adalah puncak ekspresi wayang ya. Jadi dalam relief-relief di sana di Lalita Istara, Jataka, Avadana, Karma Wibangga, Gandayuha itu mengambil bentuknya adalah wayang. Ya, ya dalam katalog sudah disebut motif itu ya. Jadi dan itu pada abad ke-8 sudah dimulai pembangunannya. Kemudian wayang setelahnya, wayang beber itu menurut Taufik itu rujukannya dari sana. Jadi dalam literasi kita bisa lihat, kita bisa baca bahwa wayang beber itu dimulainya di Jawa Timur sana ya, ada yang nyebut di Jenggala, ada ya Kediri, itu pada awal abad ke-13 ya, tepatnya tahun 1223 ya. Kemudian kembang itu sebelum pra-Islam ya. Kemudian ketika Islam masuk ke Nusantara ya, ke tanah Jawa, kemudian ya itu dalam literasi disebutkan seperti itu ya. Jadi dengan adanya para Sunan Wali Songo termasuk Sunan Kalijaga, kemudian mendeformasi atau bahkan membuat lebih simple gitu ya. Kalau dalam wayang beber itu secara anatomis itu realis ya gitu ya. Ini dibuat menjadi lebih minimalis, ada stilisasi ya gitu, yang karena dalam Islam kan ada semacam larangan untuk melukis atau membuat patung makhluk hidup ya waktu itu. Itu berdasarkan dari literasi. Tetapi ada juga yang menyebut bahwa sebelum wayang beber itu sudah ada wayang kulit gitu. Ya, tapi ya itu banyak para ahli yang masih berpolemik soal itu. Saya kira itu kita serahkan pada para ahli. Dan juga kenapa wayang W ini juga digelar di sini? Karena menurut Taufik di sini ada tokoh ya, selain pemilik ya dan pendiri Pondok Dengal ini ya, Pak Budiarjo itu dulu juga direktur PT Taman Wisata Candi Borobudur yang pertama ya Pak Butu ya. Dan dari membuat ini tempat ya, dulu ya hostel ya, sebelum hotel itu dari awal sudah ada wayang gitu. Pertunjukan wayang setiap bulan dari tahun berapa Reza? 97 udah 23 atau berapa? Ya, hampir 25 tahun, 200 lebih pertunjukan setiap bulan. Jadi amanat dari Pak Budiarjo, setiap bulan ada pertunjukan wayang, kecuali pas bulan Ramadan itu ya. Dan setiap April dan Desember itu dalangnya perempuan. Dan di sini juga ada wayang. Dan itu menjadi alasan kenapa dipilih tempat sini, Borobudur. Dan November
November sudah ditetapkan sebagai hari wayang, tanggal 7 November. Dan November dipilih juga sebagai hari wayang. Bulan wayang ya. Jadi maksudnya bahwa sebenarnya penyelenggaraan ini seperti yang pertama, ini yang ketiga ya kok ya. Itu tidak hanya di Borobudur saja. Jadi waktu itu dalam sebulan itu bisa dibilang setiap hari ada pertunjukan wayang, wayang kulit, wayang orang. Selain di Borobudur ada di Solo, di Bali, wayang golek di Jawa Barat. Jadi sebulan itu penuh dengan pertunjukan wayang. Dan besok baru hari wayangnya. Ya, kenapa dipilih 7 November? Karena pada tanggal 7 November itu wayang Indonesia mendapat pengakuan ya. Diakui oleh UNESCO, penghargaan dari UNESCO ya. Tanggal 7 November 2003 sebagai mahakarya budaya lisan non-bendawi warisan peradaban manusia ya. Jadi masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Jadi itu tanggal diproklamirkan di UNESCO itu tanggal 7 November 2003. Penghargaannya sendiri baru diserahkan piagamnya itu pada tahun berikutnya, bulan April, itu 21 April ya, pas Kartini gitu. Kebetulan waktu itu saya hadir di acara itu. Jadi setahun sebelum diakui oleh UNESCO, Pak Dike menunjuk Sinawangi ya, Yayasan Sinawangi. Sinawangi itu Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Waktu itu diketuai oleh Pak Solihin, dibantu oleh Pak Padi. Di dalamnya juga ada Pak Setiastanto, waktu itu adalah Deputi Menteri ya. Jadi untuk membuat proposal mengajukan kepada UNESCO. 6 bulan disusun berdasarkan dari ceritanya, dari dengan video, dengan foto-foto. Akhirnya diajukan dan akhirnya disetujui dan diakui. Nah, pada tanggal 21 April waktu penerimaan piagam itu yang hadir kita bawa rombongan ya, pertunjukan wayang kulit Purwo dan wayang golek. Wayang goleknya itu Pak Mantep pentas, dan waktu itu luar biasa, dan untuk pertama kalinya itu ditonton mungkin sekitar hampir 1000 ya, itu luar biasa. Itu judulnya kalau nggak salah apa ya, lupa saya Pak, Rojo Suryo apa Sesaji Rojo Suryo ya, ya Sesaji Rojo Sonyo gitu. Ya. Nah, habis acara itu kebetulan juga ya, waktu itu saya sebagai wartawan, jadi saya dulu wartawan seni budaya di Media Indonesia di Jakarta dari tahun 89 ya sampai 2005 saya mundurkan diri, baru 2006 balik ke sini. Nah, setelah penerimaan piagam itu kemudian ada tur, tetapi beda dalang ya. Jadi waktu itu ada dalang wayang kulit dan golek dari Solo itu Bambang Suwarno, dan dari Bandung, Jawa Barat waktu itu Wawan Ajen Gunawan yang sekarang menjadi asisten Deputi Menteri di pariwisata sana. Ya. Yang luar biasa. Jadi waktu itu dia hanya tampil di Paris, tetapi di beberapa kota. Ada di La Rochelle, ada di Bordeaux, di Le Fawet. Dan sepulang dari berbagai kota itu, di Lyon juga, baru di Paris lagi. Dan ini tampil, ini di, misalnya kayak di Paris itu di dekat Universitas Sorbonne ya, di kampus René Descartes gitu. Kemudian itu juga di universitas. Di La Rochelle itu di balai desa, tetapi di sana balai desa itu udah kayak kota gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya ini luar biasa, kursi hanya pencet langsung set gitu ya. Dan itu menariknya dari semua penampilan itu sangat antusias para penontonnya, dari anak-anak sampai kakek nenek. Dan yang saya salut waktu itu, mereka sangat on time. Sebelum acara sudah
masuk dan sampai acara selesai itu baru pulang. Tidak ada yang masih main gitu terus keluar gitu aja. Jadi apresiasinya sangat luar biasa. Dan yang juga menurut saya itu luar biasa, ini wayang golek dan wayang kulit ini tampil dengan bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Hanya di layar itu hanya ada semacam mengantar lah, apa namanya, sinopsisnya saja. Tetapi mereka bisa ketawa. Memang waktu itu yang lucu wayang golek, jangan nyelipin kata-kata sehari-hari lah bahasa Prancis, meskipun kadang ora pas gitu lah cetok, tapi mungkin yang guyunya karena itu juga nggak tahu saya. Tapi apapun itu adalah bukti bahwa wayang kita itu diterima di luar negeri gitu. Setelah itu kemudian tahun berikutnya diadakan lagi pentas di Belgia, di Hungaria gitu. Nah, Taufik Rajen juga sudah berkali-kali membawa delegasi kesenian Indonesia ya, misi kebudayaan ke India, ke Bangladesh, bahkan ke Rusia. Ke Rusia itu membawa wayang beber. Waktu itu 60 meter dibawa di sana, di Moskow ya. Jadi ini hanya sekedar cerita saja bahwa WWW ini ya, World Wayang W ini menjadi pilihan. Di sini bisa menampilkan berbagai genre wayang ya, wayang kulit dari mana-mana. Mungkin nanti juga ada wayang-wayang lain, wayang suket. Dan karena ada pandemi, kita tidak bisa menikmati yang mungkin lebih banyak lagi sajian wayang di sini. Tetapi pertunjukan wayang, ada seminar, ada laku wayang, ada workshop. Saya kira itu sudah paling tidak memenuhi lah kebutuhan masyarakat, khususnya para penyinta wayang saat ini. Ya, ini ada sedikit catatan. Jadi tujuan dari kegiatan ini, event ini, World Wayang W, satu yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan wayang di Nusantara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang pemajuan budaya. Kemudian pemuliaan wayang sekaligus peringatan dari wayang. Jadi wayang yang kita ini menari ini yang sudah dihargai oleh dunia ya, UNESCO, kita harus memuliakan pada bulan November ini. Jadi sudah wajib lah hukumnya mungkin untuk memuliakan wayang ya. Wayang di sana kita bisa banyak belajar tentang kehidupan, tentang apa saja ya. Kemudian juga penguatan jaringan kerja wayang di Indonesia. Yang keempat ini lebih penting juga, pewarisan nilai-nilai moral dari wayang ke generasi milenial. Ya, kegiatan ini diharapkan manfaat yang didapat adalah terwujudnya kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap wayang sebagai warisan budaya tak benda dunia. Tersedianya ruang silaturahmi dan dialog pelaku, pecinta, dan apresiator wayang untuk saling memperkaya dan memperkuat kebudayaan. Terciptanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pemajuan budaya. Dan terwujudnya kegiatan yang berdampak sosial ekonomi ke seluruh pihak yang berkaitan dengan wayang, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu sedikit pengantar untuk menambah kuratorial dari penyelenggaraan wayang ini. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami mohon maaf
yang sedianya Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin, akan hadir secara pribadi, namun dikarenakan ada acara ke Dewan yang bersamaan, maka untuk acara di sini mewakilkan kepada kami. Nun sewu, Bu Nur, Pak Andi sebagai senior kami. Mohon izin di sini kami akan menyampaikan atau membacakan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, yang kami hormati pula Kepala TWCB, yang kami hormati Kepala Balai Konservasi Borobudur serta Forkopimcam Kecamatan Borobudur, dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia. Salam budaya. Wayang Borobudur 2020 ini sudah memasuki tahun ketiga. Berbagai ragam dan genre wayang telah dipentaskan, dipamerkan dan ditayangkan. Sebagai festival wayang Borobudur telah berupaya membangun ekosistem wayang di Indonesia, baik itu wayang untuk pelestarian budaya, wayang sebagai medium edukasi, maupun wayang sebagai industri kreatif. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sangat mendukung keberlangsungan festival wayang yang diselenggarakan setiap tahun ini. Festival WWW Borobudur ini tidak hanya meramaikan aktivitas jagat wayang, namun juga mendorong perkembangannya dalam bidang pariwisata dan industri kreatif di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang. Hal terpenting lagi, generasi muda terlibat aktif dalam pewarisan nilai-nilai moral yang terkandung dalam wayang. Itu sebabnya kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dengan senang hati mendukung Sanggar Kinara-Kinari Borobudur untuk terus berkreasi mengembangkan kesenian dan budaya di Kabupaten Magelang. Kami mengapresiasi sekali misi kesenian Sanggar Kinara-Kinari yang telah dilaksanakan di Thailand kemarin, yang berupaya mempromosikan kekayaan budaya Kabupaten Magelang. Semoga kegiatan dan program Sanggar Kinara-Kinari terus berkembang di tahun-tahun mendatang. Tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang berupaya mendukung dan berkolaborasi dengan Sanggar Kinara-Kinari untuk memajukan Kabupaten Magelang. Demikian sambutan telah kami bacakan, serta sukses untuk buat wayang Borobudur, terutama untuk Sanggar Kinara-Kinari. Terima kasih Ibu. Kami mohon untuk Ibu tetap standby di tempat karena kami mohonkan untuk sekaligus membuka acara World Wayang Way Borobudur 2020. Sangat mendasar hari ini kita ditinggal oleh seorang dalang yang menjadi penyemangat kami untuk kaum milenial. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, mari kita berdoa untuk Ki Seno Nugroho, semoga arwahnya diterima di Kasuagar Langgeng. Mari bersama-sama dengan Ibu Bawartati untuk memimpin doa sebelum membuka acara ini. Jadi doa khusus untuk Ki Seno Nugroho, semoga beliau jasa-jasa beliau terhadap pagelaran wayang, terutama wayang di Indonesia, menjadi motivasi kami untuk ke depan dan meneruskan cita-cita luhur yang adiluhung oleh para leluhur, terutama dalam bidang wayang kulit. Terima kasih Ibu. Semoga sareng-sareng kita berdoa untuk Ki Seno Nugroho yang telah meninggalkan kita semua. Semoga amal kebaikan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan diampuni oleh beliau. Al-Fatihah untuk Bapak.
atau Ki Seno Nugro. Kami silakan. Amin. Terima kasih. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ya, alhamdulillah akhirnya World Wayang W yang ketiga yang kali ini bertempat di Borobudur telah resmi dibuka. Dan kami mohonkan untuk perwakilan dari Kepala Dinas Pariwisata dan juga Balai Konservasi, juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, serta pimpinan dari Taman Wisata Candi Borobudur, dan juga kepada kurator kita Bapak Dedi Pau untuk maju ke atas panggung karena akan ada sedikit souvenir dari hasil kriya putra-putri yang sedang menimba ilmu di Sanggar Kinara Kinari. Ya, sekali lagi souvenir ini merupakan hasil karya dari putra-putri Borobudur yang sedang menimba ilmu di Sanggar Kinara. Terlaksana jika tidak ada support dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, dan pastinya Sanggar Kinara Kinari Borobudur dan juga Pondok Tinggal Borobudur. Kami mohon tepuk tangan untuk dinas-dinas terkait yang telah membantu terlaksananya acara pada pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk para tamu undangan sekalian yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan akhirnya saya mewakili para panitia dari World Wayang W 2020 pamit undur diri, mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sebagai pelaku dan pembawa acara pada pagi hari ini. Dan untuk para tamu undangan sekalian, mungkin yang berkenan untuk melihat pameran-pameran hasil karya dari seniman-seniman Borobudur dan sekitarnya. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa atas terselenggaranya World Wayang W 2020 di Borobudur ini. Di samping sebagai pemeriksaan nilai-nilai luhur budaya dari nenek moyang, dari sisi pariwisata hal ini juga akan sangat bagus. Karena akan sangat menunjang promosi di bidang pariwisataan, utamanya dari wisata budaya. Akan melengkapi bahwa keragaman tujuan wisata di Kabupaten Magelang akan lebih banyak. Di samping wisata alam, wisata buatan, juga wisata budaya. Ada beberapa candi di Kabupaten Magelang, juga ada kaitan dengan kegiatan World Wayang W Borobudur 2020 ini tentu saja akan memberikan dampak yang luar biasa pada pengenalan pariwisata budaya di Kabupaten Magelang. Sekali lagi kami ucapkan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih. Kegiatan kami Wayang W mungkin ada masukan untuk kedepannya
Nggak apa-apa ditutup pandang. 2, 3. Saya sangat bangga sekali ya dengan adanya WW Borobudur. Tadi saya membacanya begitu, ternyata buat wayang gue ini luar biasa sekali, suatu terobosan untuk pelestarian wayang itu sendiri. Jadi memang sesuai dengan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Di sana ada aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya diwujudkan dengan wayang. Jadi ini adalah aspek pembinaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan wajib untuk membina baik lembaga maupun SDM pelaku pemajuan kebudayaan. Ini salah satu upaya nyata kami untuk membantu wayang terus lestari baik di Indonesia maupun untuk membawa nama baik di dunia. Nah, ini dengan adanya Hut Wayang W yang diprakarsai oleh Sanggar Kinara-Kinari yang dipimpin oleh Pak Eko Sunyoto, ini upaya nyata dan kami sangat mengapresiasi sekali. Dari kami membantu setitik, namun semoga hasilnya akan menjadi multiplier effect bagi pelestarian wayang dan tentunya untuk generasi muda milenial begitu ya. Jadi wayang tidak hanya bisa dinikmati oleh para senior sesepuh, tetapi wayang juga wajib untuk dilestarikan sehingga akan lestari 1000 tahun ke depan bagi anak cucu kita datang. Mungkin begitu ya. Wayang Wayang W very good, the best. Ini yang wayang dari Mas Udus kemarin. Ya, event Hut Wayang W Borobudur yang ketiga ini saat digelar di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Karena berharap ya karena besok itu hari tanggal 7 November sebagai hari wayang, begitu generasi muda khususnya tidak lupa tetap uri-uri. Penyelenggaraan wayang ini adalah pemuliaan wayang yang sudah diakui dunia dengan diakuinya oleh UNESCO pada tahun 2003. Sudah sewajibnya, bahkan harus selalu dijaga kelestariannya, dipelajari ajaran-ajarannya. Jadi ya, buat wayang ini mestinya siapa harus mendukung secara baik. Mungkin yang monggo untuk berkenan menikmati santap siang yang telah kami sediakan di depan. Terima kasih. Kami dari mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang berapresiasi terhadap acara hari ini dari Sanggar Kinara-Kinari, yaitu Hut W Borobudur yang diselenggarakan pada hari ini sampai dengan besok. Semoga acara ini dapat mengapresiasi kepada anak-anak terutama dan kepada masyarakat sekitar Borobudur pada umumnya, dan harapan untuk acara ini dapat memberikan masukan pendidikan buat mereka yang di dalam wayang tersebut akan memberikan suatu tontonan, selain itu juga akan memberikan tuntunan kepada mereka. Harapan kami seperti itu. Akhir kata, wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Mujahidin dari
Disdiput Kota Magelang sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sanggar Kinara-Kinari yang telah melakukan kegiatan yang sangat inovatif di tengah pandemi COVID-19 ini, mengadakan wayang wai atau dilanjutkan dengan sarasehan dan pementasan serta pameran-pameran. Ini sebuah kegiatan budaya yang luar biasa, sangat memberikan nilai edukasi dan juga memberikan kegiatan yang sangat positif dan produktif, yang mana memberikan contoh praktis dan nyata untuk mengapresiasi segala bentuk pembinaan kebudayaan, pengembangan dan pelestarian. Semoga ini betul-betul dapat mengisi kondisi pandemi COVID ini, membangkit lagi semangat untuk berkarya, berkreasi dan berbudaya. Sukses selalu, semoga mendapatkan tempat selalu di hati masyarakat, khususnya Kabupaten Magelang dan lebih khusus lagi di lingkungan sekitar Kecamatan Borobudur ini. Terima kasih.